Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Tetap semangat ya, semoga kalian tetap selalu sehat. Pada hari ini Kamis tanggal 3 September 2020 kita melanjutkan materi bab 3 KD 3.3 dan 4.3, yaitu kita melanjutkan materi relasi dan fungsi, melanjutkan materi fungsi. Lanjutan dari pertemuan 2 kemarin, kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Nah anak-anak, yang kita bahas pertama kali adalah mengenai notasi pemetaan atau fungsi. Nah, pemetaan itu nama lainnya adalah fungsi. Jadi istilahnya pengertian daripada fungsi ya atau pemetaan itu, yang pertama itu apabila kalian menjumpai ada F ya, lalu di situ ada titik 2 X panah AX plus C ya. Ini dinamakan notasi fungsi ya atau notasi pemetaan. Nah, maksudnya adalah hitung sebagai mesin hitung F untuk merubah X ya, atau merubah dari daerah asal menjadi AX plus C atau sesuai rumusnya ya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ada X, lalu kita masukkan ke dalam rumus fungsinya, nanti akan keluar hasilnya. Jadi ini sebagai mesin hitung ya. Nah anak-anak, rumus fungsinya nanti akan kita perjelas setelah slide berikut. Nah ini anak-anak ya, perhatikan apabila di sini ada rumus fungsi F ya, ada titik 2 X 3X plus 2 seperti ini, kalian disuruh menentukan hasilnya ya. Nah ini nanti angka 1 X sama dengan 1 ini kita substitusi ke rumus ini ya. Caranya yaitu 1 ya, kita menggantikan angka X ya. Jadi di sini ada 3X plus 2. Maka yang pertama kali 1 ini berarti 3 kali 1 tambah 2 ya. Jadi 3 kali 1 sama dengan 5. Kalau misalnya X-nya 2 ya, tinggal ini diganti 2. Jadi 3 kali 2 tambah 2. Jadi sama dengan 8 dan seterusnya. Sehingga akan ketemu daerah asal yang tadi ya. Sedangkan daerah hasil adalah hasilnya tadi ya. Ini daerah hasil. Oke. Nah, sekarang istilah-istilah yang ada pada pemetaan. Nah, anak-anak perhatikan di sini tadi kita sudah melihat simbol-simbol ya. Itu ada simbol F ya. Bagaimana F di sini memang itu fungsi sehingga sering dinamakan F ya. Tapi untuk fungsi di sini nama lain selain F itu bisa menggunakan huruf yang lain, bisa G, H dan seterusnya. Titik 2 ini adalah simbol dari notasi fungsi. Ada panah AX plus C. Nah, ini dinamakan notasi fungsi. Kalau kalian menjumpai ada notasi seperti ini, maka namanya adalah notasi fungsi. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah F titik 2 dibaca memetakan, X panah dibaca ke. Oke, kita mulai anak-anak membacanya F memetakan X ke AX plus C. Nah, ini cara membacanya. Oke, setelah kamu bisa memahami notasi fungsi dan cara membacanya, sekarang kita lanjut ke rumus fungsi ya. Nah, rumus fungsi ini sama dengan notasi fungsi, hanya ya penulisannya ya itu titik 2-nya diganti dengan kurung ya, lalu panahnya diganti sama dengan ya. Nah, cara bacanya untuk rumus fungsi bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah sama ya, langsung kita baca Fx nih sama dengan Ax plus C. Nah, ini cara bacanya. Nah, pengertian dari F ya, memetakan X ke Ax plus C dan Fx sama dengan Ax plus C, pengertiannya di sini adalah sama, hanya saja ini yang pertama ini dinamakan notasi fungsi, sedangkan ini ya yang Fx sama dengan dinamakan rumus fungsi. Oke, kita lanjut lagi, ada contoh. Nah, anak-anak, contoh di sini adalah penjabaran dan dari yang kita cari tadi ya pada soal yang di atas tadi, bahwa apabila ada domainnya 1, 2, 3, 4, 5 dan rumus atau notasi fungsinya dan rumus fungsinya seperti ini, maka kita bisa memasukkan domainnya, kita substitusi ke rumus fungsi ya. Contoh misalnya F1 ya, maka yang kita ganti adalah X-nya. X-nya kita ganti 1. 3 kali 1 tambah 2, jadi sama dengan 5. Bila F-nya 4, nah ini X-nya 4, maka di sini F4 sama dengan 3 kali 4 tambah 2 ya, dan seterusnya. Sehingga
ketemu di sini ada 5 ya, ada 5 anggota dari ring. Oke, ya. Nah, ini kita lanjut lagi yaitu pada contoh selanjutnya. Nah, anak-anak pada contoh yang ini kalian diharapkan bisa menuliskan yaitu dari notasi fungsi diubah ke rumus fungsi atau sebaliknya dari rumus fungsi diubah ke notasi fungsi. Oke, yang pertama di sini ada notasi fungsi yang A, di sini bahwa ada f titik 2 x panah x plus 2. Yuk, cara baca bagaimana? F memetakan x ke x plus 2. Nah, bagaimana cara mengubah ke rumus fungsi? Ya, betul. Nih, cara mengubahnya adalah tinggal fx sama dengan x plus 2. Jadi titik 2-nya kita ganti dengan kurung. Sedangkan panah kita ganti sama dengan. Oke, yang kedua ya, yaitu apabila di sini ada rumus fungsi ya, ini contoh yang kedua rumus fungsi yaitu rumus fungsinya fx sama dengan 2/8 x plus 2. Disuruh mengubah ke notasi fungsi ya, maka di sini kurungnya ya kita ganti dengan titik 2 ya, sama dengannya kita ganti panah sehingga membacanya bagaimana? F memetakan x ke 2/8 x plus 2. Begitu seterusnya soalnya, cara menjawabnya sama ya. Oke, kita lanjut lagi contoh berikutnya. Nah, anak-anak pada contoh berikutnya di sini kamu diharapkan bisa menentukan ring atau daerah hasil, menentukan HPP, setelah itu bisa menggambar grafik ya. Jadi untuk menggambar grafik, langkahnya adalah kamu harus tahu dulu ringnya, lalu tahu himpunan pasangan berurutan, lalu baru bisa menggambar grafik. Langkah yang pertama anak-anak, kita lihat dulu rumus fungsinya ya. Rumus fungsinya adalah Gx sama dengan 2x plus 6 ya. Nah, di sini ada Gx ya. Nah, anak-anak di sini rumus fungsi kadang-kadang bisa tidak harus fx ya, bisa itu Gx, bisa itu Hx ya. Nah, sedangkan rumus fungsinya juga berubah-ubah ya, tergantung soalnya ya. Lalu domainnya di sini adalah x ya, sedemikian rupa sehingga x kurang dari 8, x bilangan ganjil. Nah, coba berapa saja angkanya. Nah, ini kalau ini dinyatakan dengan menggunakan himpunannya, kita nyatakan sekarang menggunakan angka 1/1 ya. Coba berapa saja ya kalau seperti itu. Nah, ini kita ubah notasi pembentukannya kita 1/1. Nah, domainnya adalah nih 1, 3, 5, 7 ya. Ada 4 bilangan ya yang kurang dari 8 ya. Nah, cara untuk mencari ring atau hasil ya, caranya yaitu kita masukkan dari domain atau daerah asal, itu kita masukkan angkanya 1/1 ke dalam rumus fungsi ya. Rumus fungsinya apa? Rumus fungsinya adalah 2x min 6 ya. Misalnya x apa ini untuk x sama dengan 1 ya, kita substitusi ke dalam rumus sendiri, tinggal 2 kita kalikan 1 dikurangi 6 gitu ya. Jadi 2 kurangi 6 sama dengan min 4 ya. Nah, lalu x sama dengan 3. Ini tinggal kita ganti ya. Nah, ini 2 kali 3 ya, dikurangi 6 jadi sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, sehingga bisa ketemu sebanyak 4 ya, karena domainnya 4 ya. Ini sebanyak ada 4 ringnya ya. Nih, jadi langkah pertama kita sudah bisa mencari, yaitu caranya kita memasukkan domain ke dalam rumus fungsi 1/1. Langkah selanjutnya adalah kita mencari himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan sudah kita pelajari kemarin, yaitu berupa pasangan dari bilangan yang pertama, pasangan pertama adalah dari domain, sedangkan untuk bilangan kedua adalah dari ring ya. Di sini ada 4 pasangan ya. Pasangan pertama ada 1,4, pasangan kedua adalah 3,0, 5,4 dan 7,8. Nah, ini dinamakan himpunan pasangan berurutan. Oke,
Setelah kamu bisa menuliskan himpunan pasangan berurutan, baru kita bisa menggambarkan grafik fungsi ya. Nah, ini namanya grafik fungsi. Yaitu kita gambarkan pada koordinat kartesius, tinggal kita gambar aja nokta-nokta atau koordinat yang ada. Yaitu koordinat yang pertama adalah 1, min 4 ya, ini kita kasih titik ya. Lalu yang kedua 3,0 ya. Lalu 5,4 ya, lalu 7,8 ya. Di sini ada 4 noktah ya. Tuh. Nah, ini adalah yang dinamakan grafik fungsi ya, karena himpunan bilangannya adalah himpunan bilangan ganjil, maka di sini berupa noktah. Tapi seandainya kalau himpunan bilangannya adalah himpunan bilangan real atau nyata, maka di sini berupa garis ya. Nah, anak-anak, kita lanjut lagi contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya di sini ini adalah kita disuruh mencari nilai P ya. Setelah kamu bisa mencari P, lalu kamu bisa menuliskan rumus fungsi. Nah, ini anak-anak, kamu lihat bahwa di soalnya di sini rumus fungsinya adalah masih menggunakan variabel. Maka tugas kamu mencari nilai P di sini ya. Di sini ada jalannya, ada petunjuk untuk menjawabnya, yaitu di sini ada F memetakan 3 ke min 19 ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini adalah nah ini ya. Ini domainnya 3, lalu ketemu daerah hasilnya adalah min 19. Nah, ini kamu disuruh mencari rumus fungsinya apa. Nah, itu langkahnya yang pertama adalah kita tinggal mensubstitusi aja di situ angka 3. Ini ya, rumus fungsinya tadi di sini soalnya adalah Px plus 17. Sehingga karena di sini ada petunjuknya yaitu daerah asalnya adalah 3, maka 3-nya kita substitusi ke X ini anak-anak ya. Maka P3 plus 17 ya, sama dengan berapa tadi? Oh, sama dengan min 19 ya. Sehingga di sini kita lebih perjelas lagi ya. Jadi di sini untuk hasilnya maka menjadi 3P tambah 17 sama dengan min 19 ya. Dari mana? Ya dari rumus tadi ya. Rumusnya tadi kan soalnya PX plus 17 ya. Tuh, sama dengan Z ya. Maka di sini X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti min 19 sehingga jadi yang ini. Lalu kita geser, kita cari sedemikian rupa sehingga ketemu P ya. Nih, kita geser dulu ya, 17-nya kita geser ke kiri. Setelah itu kita bagi dengan 3. Nih, hasilnya P-nya min 12. Karena udah ketemu P-nya, kita tinggal mengganti aja P. Karena P-nya kita ganti, maka kita sudah menemukan rumus fungsinya. Jadi, rumus fungsinya adalah Fx sama dengan min 12x plus 12. Seandainya misalnya ketemu P-nya 7, maka rumus fungsinya apa? Fx sama dengan 7x plus 17. Jadi, tergantung dari P-nya. Oke, kita lanjut lagi contoh selanjutnya ya. Nah, di sini anak-anak ini sering keluar ya. Ini soal seperti ini ya. Yaitu ada rumus fungsi tapi masih menggunakan variabel ya. Lalu di sini ada dua petunjuk ya. Petunjuk yang pertama, diketahui daerah asalnya min 7. Bayangannya adalah 4. Daerah asalnya 1. Bayangannya adalah 28. Nah, ini petunjuknya. Kamu disuruh mencari nilai P dan Q. Nah, ini ada rumus fungsi, nanti ketemu P dan Q akan ketemu rumus fungsi. Setelah ketemu P dan Q akan ketemu rumus fungsi Q. Soal yang kedua, kamu disuruh mencari bayangan dari G min 2 ya. Jadi langkah yang pertama yaitu kita buat persamaan ya. Kita buat persamaan ya, yaitu dari rumus umum tadi. Rumus umumnya adalah Gx sama dengan Px plus Q. Yaitu kita masukkan dulu ya. Ini tadi daerah asalnya adalah min 7. Kita masukkan ke P min 7 ya. Min 7 dari mana? Dari ini tadi anak-anak ya. Nih, X-nya kita ganti min 7 plus P. Lalu kita sederhanakan jadi min 7P plus Q ya. Sehingga
Ini persamaan yang pertama adalah min 7P plus Q sama dengan 4. Sama caranya, maka ini kita cari persamaan yang kedua, yaitu kita tinggal mensubstitusi G1 ya ke dalam rumus asal ya. Rumus asalnya apa tadi? PX plus Q. Sehingga P kali 1 tambah Q sama dengan 28. Ini pada persamaan yang kedua. Nah, dua persamaan ini kita bisa menggunakan eliminasi ya untuk mencari P dan Q ya. Nah, ini kita pakai eliminasi, ini ketemu P-nya ada 3 ya. Nah, ini ya, kita kurangkan lalu udah ketemu P3 kita bisa menggunakan substitusi ya. Nah, ini kita bisa menggunakan substitusi ke persamaan yang kedua sehingga ketemu Q-nya adalah 25. Kalau udah ketemu P dan Q-nya, nah ini kita sudah bisa menemukan rumus fungsinya. Jadi, rumus fungsinya adalah 3x plus 25 karena P-nya 3 ya. Oke, lanjut. Setelah kamu bisa menentukan rumus fungsi, kamu bisa menentukan bayangannya. Ya, kalau udah ada rumus fungsi, mudah kita untuk menentukan bayangan, yaitu tinggal memasukkan angka negatif 2 ke dalam rumus fungsinya. Rumus fungsinya apa? Yaitu 3x plus 25. Sehingga 3 kali min 2 tambah 25. Ya, sehingga hasilnya adalah 19. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Di sini kalian nanti dari rumus ini, ya dari contoh ini kalian diharapkan bisa menentukan rumus fungsi ya, dua rumus fungsi ya. Coba anak-anak perhatikan di sini yang pertama, ini ada fx sama dengan 3x. Yang kedua ada gx sama dengan 5x plus 4 ya. Kamu disuruh mencari yang pertama f4 ya. Lalu g02. Nah, kita lihat f4 berarti ini pada notasi atau pada fungsi rumus fungsi yang pertama ya. Tinggal masukkan ya rumus fungsinya apa? Fx sama dengan 3x. Berarti f-4 sama dengan 3x ya. Berarti 3 kali min 4 sama dengan min 12. Ini masih mudah. Sekarang G 0,2 ya. Berarti tinggal substitusi aja. Rumus fungsinya apa? Gx itu rumus fungsinya adalah 5x plus 4. Tinggal malikan 5 kali berapa anak-anak tadi? 0,2 ya. Dikurangi 4 gitu ya. Jadi sama dengan 1 kurang 4 jadi sama dengan min 3. Oke. Nah, ini kita udah agak beda yang C, anak-anak. Yang C adalah fungsi ke fungsi yang lain ya. F ya, ini F ke G7 ya. Nah, ini ada dua cara menyelesaikannya, tinggal kalian pilih cara yang mana. Cara yang pertama itu langsung kita menggunakan rumusnya ya. Jadi rumusnya kan dari fx ya. Fx dari fx itu kan 3x kan. Nah, maka di sini x-nya pada ini kita ganti dengan gx-nya. Gx-nya berapa? Gx-nya kita ganti yaitu 5x min 4 ya. Nah, ini. Jadi apa? Rumusnya nah ini ya, seperti ini ya. Jadi 3 kali dalam kurung 5x plus 4 sehingga rumus yang baru adalah 5x min 12. Oke. Kalau udah ketemu 5x min 12, kita tinggal mensubstitusi angkanya. Yang ditanyakan berapa? Oh, yang ditanyakan 7 ya. Tinggal masukkan aja 7 ke dalam 5x min 12. Nah, ini ketemu 93. Oke. Cara yang kedua yaitu kita mencari dulu satu persatu angkanya, yaitu kita masukkan ke rumus fungsi fx dulu, yaitu f ya. Nah, ini kita masukkan ke gx dulu ya, maksudnya ya, yaitu g7 dulu ya. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu ya. Yang ada di dalam kurung adalah g7 ya. Maka di sini G7 ya sama dengan 5x min 4. Jadi 5 kali 7 min 4. Ketemu 31. Sehingga setelah ketemu 31 kita masuk ke F-nya ya. F-nya adalah 3x ya. Berarti 3 kali 31. Jawabnya 93. Nah, ini adalah cara yang kedua. Jadi kalau cara yang pertama tadi mencari rumus fungsinya, mengubah dulu ya. Dua rumus fungsi diubah jadi ke satu rumus fungsi. Sedangkan untuk cara yang kedua itu kita cari hasilnya satu persatu, lalu kita cari hasilnya yang kedua. Oke, sama saja ya. Oke, kita lanjut lagi soal yang keempat ya, yang D ya.
Ini juga menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama, nih kita lihat efeknya tadi kan 3x ya. Lalu yang kedua gx-nya ada 5x4, yaitu kita tinggal mengganti rumus fungsinya ya. Rumus fungsinya, nah ini kita balik ya. Kalau tadi f ya dalam kurung gx, sekarang g dalam kurung fx ya. Caranya adalah, ya rumusnya apa? 5x min 4 kan, 5x min 4, lalu x-nya di sini kita ganti dengan 3x ya, sehingga berubah menjadi 5x 15x min 4 ya. Jadi beda antara G buka kurung fx dengan F buka kurung gx itu beda ya, sehingga ketemu 101. Nah, ini kalau cara pertama menggunakan rumus fungsinya ya, kita mencari rumus fungsinya dulu baru kita mencari bayangan. Kalau cara yang kedua yaitu kita cari bayangan ke rumus fungsi satu persatu. Oke, ya ini yang kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. Apa itu F7 ya? Nah ini F7 berarti di situ adalah 3 ya. Nih 3 dikalikan dengan 7 ya. Nih ya. Nah, setelah ketemu ya. Nih ya ketemu 21, sehingga tinggal memasukkan 21 ke dalam rumus gx ya. Rumus gx-nya apa? Rumus gx-nya adalah 5 kali 21 min 4 ya, ketemu 105 kurang, sehingga ketemu 101 ya. Jadi jawabannya sama tapi menggunakan cara yang berbeda. Oke, kita lanjutkan contoh lagi. Nah, ini anak-anak ada rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 3 ya. Nah, kalian disuruh ya untuk mencari yang pertama adalah fn-nya ya. Nah, ini maka kita tinggal ganti aja x dengan x-nya kita ganti dengan n ya, kita ganti sehingga di sini berubah menjadi fn 2n plus 3 ya. Misalnya kalau kita cari fa ya, tinggal fa sama dengan 2a plus 3. Yang kedua, kalian disuruh mencari f min 2x ya, maka kita tinggal mengganti saja di sini ya. Ya, 2x plus 3 ya, maka x-nya kita ganti dengan min 2x ya. Nah, sehingga berubah menjadi min 4x plus 3 ya. Ini hampir sama dengan cara pertama tadi ya, soal yang atas ya. Oke, yang ketiga yaitu fx plus 4 ya. Dan ini caranya 2x plus 3, x-nya kita ganti x plus 4, lalu sederhanakan. Nah, ini ya. 2x plus 4 dari 2 kali x 2x, 2 kali 4 8. 8 tambah 3 11, sehingga fx plus 4 sama dengan 2x plus 11. Bagaimana kalau D? Fx min 4 ya, sama saja ya. Dari 2x plus 3, x-nya kita ganti x min 4 ya, lalu kita sederhanakan ketemu 2x min 5. Bagaimana kalau E? 5p plus 9 sama, yaitu 2x plus 3, x-nya kita ganti 5x plus 9. Ini kan dari 2x plus 3 gitu ya. Oke ya, kita ganti sehingga 2 kali 5p 10p, 2 kali 9 18. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, anak-anak saya kira untuk materi hari ini kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum